Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di dalam kajian bahasa Arab, khususnya untuk kelas 12 jurusan ilmu keagamaan di Madrasah Aliyah. Untuk bahan ajar pada kali ini berkaitan dengan tema pengantar balaghah, sehingga setelah mempelajari ini kita diharapkan untuk dapat menjelaskan makna balaghah baik secara bahasa, istilah maupun sebagai sebuah disiplin ilmu. Kemudian kita juga diharapkan dapat menjelaskan unsur balaghah, tujuan ilmu balaghah, faidah belajar ilmu balaghah. Ilmu ini menjadi sangat penting untuk kita kaji bersama. Kenapa? Karena barometer ukuran kepandaian seseorang itu salah satunya dapat dilihat dari sisi bahasanya. Bagaimana dia memilih kata, memilih gaya bahasa, dan cara bicaranya itu akan menunjukkan kehebatan serta kemampuan, intelektualitas dan martabat dari orang itu. Dalam istilah Arab, orang hebat seperti tadi disebut dengan mutakallim baligh atau mutakallim fasih, yakni orang yang bicaranya bagus, hebat, tepat dan jelas. Oleh karena itu, kehebatan berbahasa di dalam bahasa Arab identik dengan istilah atau terminologi balaghah. Nah, apa balaghah itu sebenarnya? Mari kita kaji. Secara bahasa, balaghah itu al-wusul wal intiha. Al-balaghah fil lughah al-wusul wal intiha. Balaghah menurut bahasa adalah sampai atau mencapai puncak. Sehingga waqad yuqalu balagha fulanun muradahu ay wasala fulanun muradahu. Si anu sudah membalag tujuannya. Membalag itu maksudnya wasala fulan. Balagha bermakna wasala. Si anu sudah mencapai cita-citanya. Waqad takunu al-balaghah wasfan lil kalam wal mutakallim. Namun istilah balaghah juga kadang digunakan sebagai sifat untuk pembicaraan dan pembicara. Wa yuqalu al-kalam al-baligh wal mutakallim baligh. Sehingga bisa saja orang mengatakan kalamun baligh, pembicaraan yang hebat, dan mutakallim baligh, pembicara yang hebat. Itu menurut bahasa dan juga sebagai sebuah istilah sifat ya bagi kalam atau mutakallim. Selanjutnya, ketika kata balaghah ini dijadikan sebagai sifat bagi kalam atau kalamun baligh, pembicaraan yang hebat, itu apa sebetulnya? Balaghatul kalam hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Kesesuaian sebuah pembicaraan dengan tuntutan situasi atau kondisi, di samping pembicaraan itu sangat jelas. Jadi baru disebut hebat sebuah pembicaraan manakala si pembicaraan itu sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Kalau kita ngomong dengan orang pintar tentu nggak usah panjang-panjang. Berbeda dengan orang yang kita ajak ngomong itu intelektualnya biasa-biasa saja, maka membutuhkan pembicaraan yang panjang.
Atau misalnya kita bicara dengan orang yang ragu-ragu, tentu harus ada penekanan. Apalagi kalau bicara dengan orang yang menolak, tidak percaya terhadap informasi yang kita sampaikan, maka di situ harus ada beberapa penguatan. Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi al-hal itu maksudnya al-maqam, ay al-amrul hamil lil mutakallim ala an yurida ibaratahu fi suratin maksusah bimisli lakail mukhatab wa taraddud wa inkarihi wal madhi. Jadi yang dimaksud dengan situasi ini adalah keadaan yang mendorong si pembicara untuk menyampaikan ungkapannya di dalam bentuk-bentuk yang khusus. Misalnya intelektualitas lawan bicara, kemudian keraguan dia, pengingkaran dia, itu bagian dari situasi atau kondisi yang disebut dengan al-hal. Demikian juga dengan memuji. Adapun yang dimaksud dengan muqtada, artinya yang dituntut oleh situasi itu adalah suratul ibarah al-maksusah, gambaran-gambaran dari redaksi yang khusus, yang tertentu, al-munasib ma'al hal, yang sesuai dengan keadaan. Mislu al-ijaj lil mukhatabiz zaki, berbicara singkat untuk mukhatab yang cerdas. Atau wal kalam bita'kid lil mutaraddid, pembicaraan yang dibarengi dengan penguatan untuk orang yang ragu-ragu, atau wal munkir, atau yang mengingkari. Demikian juga wal itnab, panjang lebar lil madhi ketika memuji. Nah, ini yang disebut dengan kalam balik. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan mutakallim balik atau balaghah yang dimiliki oleh si pembicara. Balaghatul mutakallim hiya malakatun yaqtadiru biha 'ala ta'bir 'anil maqsud bi kalamin balik fi ayyi ghardin kana. Mutakallim balik atau kebalaghahan yang dimiliki oleh seorang pembicara itu hakikatnya adalah malakah, potensi bakat, yang dengan bakat itu dia mampu untuk mengungkapkan maksud melalui pembicaraan yang hebat tentunya, fi ayyi ghardin kana, untuk tujuan apa saja. Jadi lebih kepada bakat atau potensi. Lalu yang dimaksud dengan balaghah menurut istilah, wastilahan al-balaghah hiya ta'diyatu ma'na al-jalil wadihan bi ibaratin sahihah fasihah laha asarun hilabun bin nafsi ma'a mula'amati kulli kalamin lil mautinil ladhi yuqalu fihi wal ashasil ladina yukhatabuna. Balaghah menurut istilah itu adalah menyampaikan makna yang hebat dengan jelas melalui redaksi-redaksi yang benar, fasih, ya, fasihah, jelas, laha asarun khilab bin nafsi, lalu memiliki pengaruh yang memikat ke dalam jiwa, serta sesuai setiap ungkapan itu dengan situasi di mana kata-kata itu diungkapkan, juga sesuai dengan orang-orang yang diajak bicara oleh kita. Itu balaghah menurut istilah. Selanjutnya, balaghah ini kita bisa maknai juga sebagai sebuah ilmu. Maka dalam hal ini, ilmu balaghah ini menjadi sangat luas karena dia mencakup 3 cabang ilmu. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Apa yang disebut dengan ilmu ma'ani? Huwa ilmun tu'rafu bi awalal labdil arabi allati biha yutabik muqtadal hal. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan lafaz atau bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi ilmu ini objeknya lebih menekankan pada bagaimana kesesuaian pembicara dengan situasi atau kondisi. Sementara ilmu bayan itu adalah ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid al-madlul alaihi bi kalamin mutabik li muqtadal hal bi turukin
mukhtalifah. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kita menyampaikan pesan, satu pesan ya, yang ada di dalam kalimat itu, tapi dengan biturukin mukhtalifah, dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita ingin memuji seseorang, maka kita bisa memilih beberapa cara. Misalnya anta jamilun, kamu cantik. Atau pakai tasbih, perumpamaan, misalnya anta kalbadri bil jamali, engkau bagaikan rembulan ganteng. Atau bisa juga menggunakan bentuk majaz, misalnya tola'al badru alaina, telah datang rembulan itu kepada kita, maksudnya orang yang ganteng. Lalu ada juga yang disebut dengan ilmu badi, yaitu ilmun tu'rafu bihi wujud tahsinil kalam min haitsul alfad wal ma'ani. Sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara memperindah sebuah ungkapan, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Jadi ilmu badi ini nanti bicara tentang mahasin al-lafdiyah dan mahasin al-maknawiyah. Mahasin al-fad misalnya kita menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan badi saja, kesamaan rima atau bunyi akhir, misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu indah dari sisi lafaz, termasuk juga dari sisi maknanya. Ini menjadi tiga ilmu besar yang ada di dalam ilmu balaghah. Kemudian berikutnya, apa faedahnya kita mempelajari ilmu balaghah? Mempelajari ilmu balaghah itu memiliki manfaat, diantaranya al-qudrah ala ikhtiyaril kalam al-munasibil mauqif. Kita akan mampu memilih kalimat yang sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua, al-qudrah ala nutqil kalamil baligh wa tamyizir ra'i minal radi'ah. Kita akan mampu untuk mengucapkan kata-kata yang hebat dan memisahkannya, mana yang baik, mana yang jelek. Kemudian yang berikutnya, fahmu ma'ani al-Quran al-Karim alladhi huwa asasul balaghah wa ma'rifatu asrarih. Kita bisa memahami makna-makna dari Al-Quranul Karim yang justru itu merupakan landasan dari balaghah, dan juga mengetahui rahasia-rahasia dari Al-Quran. Dan ini mungkin menjadi manfaat yang paling penting jika dikaitkan dengan status kita sebagai umat Islam. Lalu berikutnya, tujuan dari mempelajari ilmu balaghah ini ada yang kaitannya dengan hadbun dini, ya, tujuan keagamaan, yatamasal fi tadawuqi balaghatil Qur'anil Karim wal hadisis sarif, seperti tercermin di dalam merasakan gitu, bagaimana kehebatan Al-Quran dan juga hadis yang mulia. Lalu berikutnya ada hadbun adabi, ada tujuan kesusastraan, yatamasalu fi ta'lifil jayyid lis-si'ri wan nasri wa fi tadribi ala sinatil adabiyah. Jadi tujuan kesusastraan ini tercermin di dalam penulisan karya tulis macam puisi dan prosa, juga membuatkan karya sastra. Lalu yang terakhir hadbun naqdi balaghi, ada tujuan kritik sastra seperti yatamassal fil qudrah ala tamyiz kalamil arab min jayyidin wa sayyi, tercermin di dalam kemampuan untuk membedakan ungkapan-ungkapan bahasa Arab mana yang baik dan mana yang jelek. Demikian pengantar
ilmu balaghah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita ketemu pada sesi yang lainnya. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.